saya kok jadi agak bingung nih Ustaz. Kangen hubungannya, jadi kangennya yang berat yang Gazi, hubungannya sama khawatirnya Bunda di mana itu Ustaz? Korelasinya ya. Iya, jadi bisa aja gini, bundanya itu sebenarnya bukan kangen titiknya, tapi khawatir. Oke. Gitu. Rasa khawatir yang kuat. Nah, khawatirnya itu muncul ya sama. Sebenarnya Gazi itu ya belum bisa dikatakan kangen, tapi juga ada rasa khawatir. Tapi karena masih anak kecil kan nggak ngerti yang kangen itu kayak apa. Pokoknya aku kayaknya pingin ketemu Bunda aja kan gitu. Tapi memang guru, jadi gini, ini selalu bilang mengatakan hati-hati ya ayah, hati-hati ya Bunda, berarti rasa khawatir itu sudah ada juga. Ya sudah ada, gitu. Nah, bisa aja Gazi sebenarnya ngerti tapi nggak ngerti ini khawatir atau kangen, nggak ngerti. Cuma di sini itu kayak konteksnya bukan khawatir atau kangen, kok pikirannya ke Bunda ya gitu. Gitu ya. Sehingga dikatakan oleh Gazi sendiri kangen. Gitu loh. Bahkan sama kayak Bunda, kalau mau Bunda itu kalau mau tidur kalau nggak ketemu ayahnya nggak bisa tidur loh kan, seperti itu. Mohon izin saya tambah tanya. Ini kan kalau misalnya dia sudah kangen yang sangat tinggi gitu kan, kemudian akhirnya kan jadi sakit perut. Nah itu apa hubungan? Apakah ada hubungannya atau gimana tuh? Jadi ada nafsu yang ada di Gazi itu sebenarnya untuk menjadikan pengingat bagi Ustadz sama Bunda. Oke. Nafsu ini dari Bunda, sehingga ini menjadi ujian Ustadz sama Bunda. Nafsu ini kan dari Bunda nih. Nafsu apa? Khawatir yang tinggi, cemas yang tinggi, yang Bunda kecil itu ngalami. Karena Bunda nggak ngerti, tetap itu ada makhluk di sini, di otak itu tetap ada makhluk yang mengunci tetap di titik itu. Nah, makhluk itu seperti tadi, ada jin, ada ifrit, ada dajjal. Nah, karena rasa khawatir yang tinggi, karena itu adalah nafsu dan khawatirnya itu di keluarga, berarti insya Allah nanti selain ada yang desak di sini ulu hati, ada yang sakit perut. Perut itu hubungannya dengan keluarga. Jadi ada keinginan di dalam keluarga yang tidak terpenuhi, seperti itu. Jadi kalau memang ada di situ, ya ini urusannya keluarga. Bunda dulu kali seperti itu juga. Kali, ya saya kan nggak ngerti ya. Jadi pada saat kangen sama ayahnya itu nggak terpenuhi, bisa sakit perut. Ingat nggak Bunda kira-kira? Saya bilang, kopi plus. Masya Allah. Seperti satu lagi mau tanya Pak Ustaz. Ini kan sekarang Gazi kangen berlebih sama ibunya. Ketika nanti Gazi punya teman wanita misalnya, apakah ini bisa mempengaruhi terhadap kangennya Gazi kepada teman wanitanya, Ustaz? Punya pacar misalnya seperti itu nantinya gitu. Okay. Istrilah. Iya. Istri. Apa ya? Belum istri dulu. Paham. Belum istri dulu gitu. Kita tunggu aja. Kita tunggu setelah yang satu ini. Enggak, maksudnya kita tunggu dewasa dulu. Bercabang nggak itu gitu. Nanti saya jawab. Iya. Setelah dihonus Jadi insya Allah kalau itu belum tahu, karena ini kan sudah ada proses ketemu sama kita nih. Berarti insya Allah ada proses untuk kita bantu doa. Kan seperti itu ya. Jadi doa kalau genetik seperti ini nggak cuma di Gazi, Tapi ibunda juga harus didoain. ayahnya Pak Ustaz? Kalau ayahnya kan sudah almarhum. Enggak, maksudnya Bapak. Oh, Ustaz. Enggak, karena ini fokusnya hanya ke Bunda. Jadi fokusnya hanya ke Bunda. Oh gitu. Jadi satu sisi gitu. Satu sisi. Jadi di Bunda kalau itu dianggap itu kesalahan berlebih, ya nanti Bunda yang dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Walaupun dulu waktu kecil nggak bisa dikatakan salah, tapi waktu dewasa sama. Cuma kayaknya rasa khawatirnya dengan orang tua muncul nggak waktu dewasa dulu? Atau enggak, atau biasa aja sudah? Tapi memang sampai dewasa, Ustaz. Sampai dewasa masih ya. Waktu sudah ketemu sama Ustadz Asep masih khawatir atau Iya, terus terang. sudah mulai? Terus terang masih, kadang saya nomor 2 kan suara. Oh, pantas. Artinya Wah, baru tahu saya. Oh, berdua. Boleh kok sama.
boleh sabar. Tapi pengen tanya Gasi, Kak Gasi waktu bilang ke ayah itu hati-hati itu ada yang suruh atau kok tiba-tiba ngomong gitu? Atau pengen aja, pengen aja, ada rasa khawatir itu, Terus ngomong gitu ya? hati ya gitu ya. Oke. Nah, setelah bicara hati-hati Bun, hati-hati ya, itu plong nggak? Iya. Oh ya bener, khawatir berarti. Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi ini ngawali mau skiso tapi mudah-mudahan tidak ya. Ini udah ketahuan ini sudah. Arahnya skizo juga ini Ustaz seperti Nanti ya, nanti kan seperti itu. Nanti kan kalau mamanya ya nggak doain sesuatu, mamanya Gazi ini nggak ketemu sama bunda aja sebulan, nah itu kan bisa punyeng kepalanya. Tapi pernah begitu Kak Gasi, nggak ketemu lama sama Satu Bu. bulan nggak jarang ya. Terakhir ya pas masuk itu kan 1 bulan. Iya. Paling tidak telepon lah ya. Iya, itu menyiksa dia dan nangis di pesantren itu nangis masuk kamar mandi. Saking sedihnya. Nangisnya kenapa coba yang dirasain? Waktu itu. Waktu beberapa kali itu nangis masuk kamar mandi kayak atau nangis apa yang dirasain dirasain Gazi? Nggak tahu, cuma kayak kangen gitu aja. Kangen berat gitu. Nangis itu ada yang menyuruh atau ada apa itu? Itu nangis itu. Atau sedih yang kuat pengen ketemu sama bunda atau gimana? Iya, sedih. Sedih aja. Sedih karena nggak ketemu bunda. Iya. Oh ya. Apakah itu disebabkan makhluk itu juga, Pak? Makhluk itu kan kalau saya bisa menceritakan lebih gampang dimengerti oleh teman-teman beriman itu apa? Gazi itu sudah mulai kesurupan, tapi tidak dalam bentuk fisiknya, hatinya yang kesurupan seperti itu. Ya insya Allah gitulah. Oke. Ada lagi barangkali sebelum ini? Kakak, apa lagi yang kakak rasakan? Ya, perlu ini untuk kita gali ya. Udah saya. Hah? Rasa sakitnya apakah hanya di sekitar ini saja atau kan kakak juga bilang, aduh suka sakit kepala gitu, pusing, nah itu kenapa? Kalau nggak ketemu keinginannya nggak ke apa namanya? Nggak kepenuhi apa sampai sakit perut sama sakit kepala atau gimana yang dirasakan, yang pernah dirasain? Ini dong. Perut aja Itu nyesek gitu rasanya. Iya. Ini aja atau sama bawah? ulu hati saja atau Bawah mana itu maksudnya, Pak? Bawah hulu hati dikit. Pusar itu. Ya di atas pusar lah paling tidak. Di Ya. atas pusar. Di sini doang. Di ulu hati. Ulu hati aja. Ulu hati di sini ini. Kalau lagi datang rindunya ya nak. nggak sampai buang-buang air, nggak sampai. kadang-kadang ya. Iya, kadang-kadang. Terus apa lagi Apa selanjutnya? lagi Gazi? Ada nggak suka ada yang berbicara nggak di telinga? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, kalau ini kan suka sakitnya di belakangnya, suka minta dipijitin. Ini kenapa ini? Udah. Coba kakak ingat-ingat lagi, apa lagi? Udah itu dong. Udah itu. Karena bisa jadi apa yang dialami kakak itu bisa juga dialami sama teman-teman yang Banyak, lain. banyak, ya. Makanya ketika kakak sekarang mengeluarkan semuanya itu bisa membantu yang lain. Ya, insya Allah. Nah, Tapi jadi kita oh itu gitulah. Coba apa lagi? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Pokoknya kalau udah mau pulang ke pesantren langsung lemes Ustaz. Yang dipikirkan seperti ini kan saya bilang saya mau umroh 2 minggu, itu yang dia ingat terus. Udah 2 minggu, udah 1 bulan nggak ikut lagi nggak nanti. Itu terus yang dia pikirkan. Jadi memang dia khawatir kalau saya itu nggak ada di samping. Oke, saya akan nyoba bantu doa ya. Gazi nanti Ustadz akan bantu doa, fokus ya. Gazi tinggal ngaminin aja. Dengerin doa Ustadz baik-baik, resapi dalam hati, khususnya Bunda karena ini genetik dari Bunda. Saya akan fokus ya. Bagi sedulur beriman yang kasusnya mirip-mirip adik Gazi, mirip-mirip Bunda, boleh ikut ngaminin untuk saat ini, boleh ikut ngaminin. Ya, saya akan coba membantu. Aminkan ya, Gazi, Bun, aminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah untuk
saudaraku, putra dari saudaraku, putra dari Ustadz Asep, yaitu adik Gazi yang saat ini ada di hadapanku, di mana adik Gazi rasa khawatir yang tinggi terhadap ibundanya, rasa cemas yang tinggi terhadap ibundanya, takut tidak ketemu sama ibundanya yang sangat-sangat kuat, yang adik Gazi sendiri juga tidak tahu kenapa muncul perasaan seperti itu. Ya Allah, jika perasaan yang khawatir, yang takut, yang cemas, yang kuat tidak bertemu dengan ibundanya tersebut, jika itu disebabkan karena kesalahan-kesalahan, ketidaktahuan ibundanya adik Gazi, yaitu Bunda Sari, ya Allah, di mana Bunda Sari juga hampir mirip. Dahulu Bunda Sari jika tidak bertemu dengan ayahnya, Bunda Sari sulit untuk tidur, rasa kangen atau cemas atau khawatir kalau tidak ketemu ayahnya, Bunda Sari tidak bisa melakukan aktivitas khususnya tidur. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika adik Gazi yang saat ini ada di hadapanku, yang cemas, yang berlebihan, khawatir, takut, tidak ketemu dengan ibundanya, aku mohon kepadamu ya Allah, semua makhluk-makhluk yang masuk karena genetik dari ibundanya adik Gazi, yaitu Bunda Sari, ya Allah, yang ada pada ulu hatinya adik Gazi, yang menguasai ulu hatinya adik Gazi, menguasai rasa cemas yang sangat berlebihan yang ada di ulu hati, yang ada dalam pikiran adik Gazi, yang ada pada mata, yang ada pada pendengaran, yang ada pada motorik, yang ada pada dada, yang ada pada jantung. Aku mohon kepadamu ya Allah, seluruh makhluk yang masuk karena kesalahan-kesalahan dan ketidaktahuannya Bunda Sari sebagai ibunya, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau lepaskan dari organ-organ tubuhnya adik Gazi, khususnya yang ada di ulu hati, di hatinya adik Gazi, di hatinya adik Gazi, di dada, di jantung, di penglihatan, di pendengaran, di motoriknya adik Gazi, dan seluruh organ-organ tubuhnya adik Gazi dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan jika itu disebabkan karena masuknya makhluk tersebut disebabkan karena kesalahan, kekurang tahuan ibundanya adik Gazi, yaitu Bunda Sari, aku mohon kepadamu, ampuni kesalahan, kekurangan, ketidaktahuan Bunda Sari yang menurunkan genetik-genetik cemas, khawatir, takut berlebihan. Pada saat tersebut Bunda Sari khawatir, cemas, khususnya takut tidak bertemu dengan ayahnya. Ampuni kekurangan, kesalahan dan ketidaktahuan Bunda Sari yang merasa cemas, takut yang berlebihan, tidak bertemu dengan ayahnya. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, jika di organ-organ ulu hatinya adik Gazi dan semua organ di tubuhnya adik Gazi yang berhubungan dengan kangen yang amat sangat kuat, sangat berlebihan, kangen, khawatir, takut, cemasnya adik Gazi terhadap ibundanya tersebut, aku mohon jika itu disebabkan karena kesalahan, kekurang tahuan Bunda Sari sebagai ibundanya, aku mohon padamu ya Allah, lepaskan seluruh jin, lepaskan seluruh ifrit, dan hancurkan dajjal-dajjal yang mengunci pada ulu hatinya adik Gazi, hancurkan dajjal-dajjal yang mengunci ulu hatinya adik Gazi, hancurkan dajjal-dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika genetik tersebut dari Bunda Sari, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kekurangan, kesalahan, ketidaktahuan Bunda Sari yang merasa kangen, khawatir, takut, cemas yang tinggi khususnya terhadap ayahnya yang akhirnya turun pada adik Gazi. Aku mohon padamu, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Bunda Sari, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Bunda Sari karena ketidaktahuannya ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, lepaskan jin-jinnya
jinnya, lepaskan ifrit-ifritnya, Amin. hancurkan dajjal-dajjal yang menguasai jin dan ifrit yang ada pada ulu hatinya Bunda Sari dan seluruh organ yang ada di dalam tubuhnya Bunda Sari. Hancurkan dajjal-dajjalnya dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam ulu hati dan seluruh organ-organ tubuhnya adik Gazi ya Allah terkunci dengan sifat kekakuannya Bunda Sari, aku mohon kepadamu ampuni kekakuannya Bunda Sari dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ampuni kekakuan Bunda Sari ya Allah di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ampuni kekakuan Bunda Sari ya Allah di dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya Allah. Lepaskan jinnya, lepaskan ifritnya, hancurkan dajjal-dajjalnya dengan kuasa, dengan kekuatan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ada pada adik Gazi dan juga yang ada pada Bunda Sari dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah adik Gazi seorang anak yang normal seperti anak pada umumnya dan pada umurnya ya Allah. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan Engkau kabulkan doa kami sehingga adik Gazi menjadi anak yang normal pada umumnya dan pada umurnya, bisa meningkatkan iman dan ketakwaan adik Gazi, ayahnya dan ibundanya kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, gimana? Jadi sekarang gimana di daerah sini rasanya? Plong? Alhamdulillahirabbil alamin. Bener nih plong? Tadi sebelumnya ada kayak neken gitu. Ya, Sekarang plong. Terus selain plong apa yang dirasakan? Apakah ada yang kayak gimana gitu? udah itu dong. Itu aja. Itu aja. Wah itu doang aja. Betawi. Ya alhamdulillah. Bener plong sudah. Iya, tangannya kenapa? Badannya agak rasa-rasa sakit apa gimana? Ada nggak kerasa sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Ringan. Otaknya, pikirannya, kepalanya ringan. Iya, tangannya tadi gimana nak? Ah, tangannya yang kakak bilang gimana? Iya. Udah nggak kangen lagi. Biasanya rasa kangen itu muncul sehari-hari tetap ada gitu. Udah nggak berlebihan ya nak. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah nanti mudah-mudahan bisa dipraktek gitu.